nih? Sehat? Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, saya lihat sini sudah masuk 26 orang. Mudah-mudahan nanti sisanya bisa masuk, bisa di input selanjutnya. Gimana? Ada permasalahan nggak pembelajaran kemarin dengan video-video? Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Saya jelaskan di sini materi baru untuk KD 6. Yang di sini baris dan deret. Baris dan deret di sini. Barisan dan deret aritmatika. Kompetensi dasar, dia ini kompetensi dasar 6. Mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah baris aritmatika dan geometri. Jadi ini KD 6 dia masuknya, dan kebetulan ini KD terakhir ya untuk semester 1. Tujuan pembelajaran untuk materi ini menjelaskan konsep pola bilangan, menjelaskan konsep barisan dan deret aritmatika, menjelaskan konsep barisan dan deret geometri, menggunakan prosedural untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas dengan pola barisan aritmatika atau geometri. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika dan geometri, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan baris dan deret aritmatika dan geometri. Gimana? Udah pernah dengar deret aritmatika dan geometri belum nih? Udah, Pak. Udah pernah dengar? Pernah. Udah. Udah pernah dengar ya? Udah pernah belajar di SMP ya? Oke, kita lanjut ya. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika, definisi dari barisan aritmatika adalah suatu bilangan yang selisih setiap dua suku berturutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Jadi di sini dia setiap selisih dari kedua, misalkan ada U1 dan U2, kita lihat di sini kita ambil contoh, itu selalu konstan. Nah, nilai konstan itu disebut dengan beda atau dilambangkan dengan B. Kita lihat di sini, ini dilihat ini barisan dari aritmatika. Ada yang tahu kenapa ini disebut barisan aritmatika? Yang tahu? Karena dia bedanya 3. Karena apa? Karena apa? Gak usah malu-malu suaranya. Kenapa? Oke. Selisihnya 3. Karena dia selisihnya 3. Selisihnya 3. Selisihnya 3, Pak. Ya, selisihnya 3, terus? Ya, karena selisihnya 3, Pak. Oh, karena selisihnya 3 ya. Oke, siap. Lanjut ya. Jadi di sini kita lihat di sini dia benar Pak tadi ya, selisihnya semua 3, di sini juga 3, di sini juga 3. Nah, di barisan aritmatika yang pertama ini disebut dengan U1 atau suku pertama. Yang kedua ini disebut dengan U2. Yang ini disebut dengan U3 atau suku keempat, ini disebut N, tergantung kondisi soal. Gimana, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ngerti, Pak. Gimana, ada pertanyaan sampai sini? Ngerti? Oke, ya. Lanjut ya, Sandi. Jadi kalau di sini saya tanya, misalnya, di sini misalkan Patika ada nggak Patika? Aktif nggak Patika? Patika ada Patika? Patika ada, suaranya nggak ada ya? Oke, kita lihat di sini. Saya mau tanya di sini, U1-nya berarti berapa nih? U1-nya berapa U1-nya? 2, oke. U2-nya berapa? 4. 4. U2-nya 4. Ini yang B. Yang B udah muncul. Oh, 8. 6. 8 ya. Jadi U1-nya 2, U2-nya 8, U4-nya berarti berapa? U4. 20. 20. Oke, siap. Berarti kamu udah tahu ya, suku pertamanya 2, suku keduanya 8, suku ketiganya 14, dan suku keempatnya 20. Kita lanjut ya. Jadi ini juga sama ya, suku pertamanya 30, suku keduanya 25, dan seterusnya. Ini disebut dengan barisan aritmatika. Kenapa disebut dengan barisan aritmatika?
Karena selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Kalau ini kan bedanya berapa nih? 3 ya. 3. Kalau ini berapa nih? Berapa 6. bedanya nih? 6, oke. Plus 6 ya. Plus 6, plus 6 ya. Jadi dia di sini kalau aritmatika itu konstannya itu dia ditambah atau dikurang. Ya, ini berarti berapa nih? 5. 5 atau berapa nih? Kurang 5. Berapa nih bedanya nih? Kurang 5. Dikurang 5 ya. Oh, min 5 ya. Jadi Tambah. bedanya itu dari sini kemari kalau kita tambah 5 berarti jadi 35. Tapi karena di sini 30 hasil 25 berarti dikurang 5. Oke, Sandi bagus Sandi ya. Lanjut ya. Contoh di sini kita lihat yang tadi saya jelaskan bahwa bedanya semuanya adalah 3. Pada barisan ini suku berikut diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 3. Jadi U1 itu 1, U2 itu 1 ditambah 3. Jadi suku sebelumnya ditambah 3. U2 itu 4, U3 itu 7. Dari 4 ditambah 3, jadi 7. Dan seterusnya ya. Lanjut lagi. Begitu juga untuk yang B. Ini 2, kemarin 6 ya. Berapa tadi? 6 ya? 6. Berapa tadi? Ya. 6. Plus 6 ya? Plus 6. Ini sama tetap. Jadi 6 plus 6 dan plus 6. Maka diketahui bedanya adalah 3 dan 6 untuk A dan B. Kita lanjut lagi. Ini berarti bedanya yang tadi dibilang 30 ke 25 itu bukan ditambah 5, tapi kurang 5 ya, min 5. Min 5, min 5, min 5. Pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah min 5. Oke. Secara umum dapat dikatakan sebagai berikut. Jika UN adalah suku ke N, jadi UN adalah suku N, dari barisan suatu aritmatika, maka beda adalah suku N dibagi suku sebelumnya. Jadi U2 dikurang U1, 25 dikurang 30 hasilnya min 5. Atau U3 dikurang U2, 20 dikurang 25 hasilnya min 5. Jadi bisa disimpulkan bahwa beda itu adalah UN ini bisa berubah ya. Jadi N ini bisa 5, bisa 4, bisa 3. Jadi kalau di sini 4, berarti UN-1 jadinya U4 dikurang U3. Kalau di sini misalkan N-nya 2, berarti U2 dikurang U1 gitu ya. Gimana, ada pertanyaan sampai sini? Gimana, ada pertanyaan? Untuk beda, jadi beda itu suku N atau suku dibagi suku sebelumnya, apa dikurang suku sebelumnya. Gimana, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ini boleh di screenshot ya, karena ini kebetulan materi ya. Untuk kalian catat atau di SS boleh. Ya, lanjut ya, lanjut apa gimana nih? Lanjut. Lanjut ya. Rumus suku PN dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N-1B. Nah, ini boleh dicatat ya. Jadi rumus, kalau kita mencari misalkan diketahui U1, U2, dan U3, ditanya U100, maka ini rumusnya. Jadi kita nggak usah nyari, misalkan 2, 4, 6, terus sampai 100, nggak usah. Jadi kita cukup pakai rumus ini. Ini rumus suku ke N. N sama dengan A plus N-1B. Ya. Kita lanjut. Dengan UN adalah suku ke N. Dengan A adalah suku pertama. Nah, suku pertama ini sama aja dengan apa? Suku pertama, ada yang tahu? Jadi suku pertama 1. sama aja dengan apa? Suku pertama sama aja dengan U1 ya. Jadi suku pertama sama aja dengan U1. Ya. Kita lanjut. Beda tadi udah saya jelaskan, beda itu berarti UN dikurang UN-1. Jadi suku itu dikurang suku sebelumnya. N banyaknya suku itu yang ditanya nanti. Misalkan diketahui suku 1, suku 2, suku 3, yang ditanya suku 100. Berarti N-nya 100. Kita lanjut ya. Ini mau SS dulu atau gimana nih? Nggak usah. Atau mau dicatat di buku? SS dulu, Pak. Gimana? SS dulu. Oke, siap. Di screenshot aja nggak apa-apa. Nanti kan bisa dicatat lagi. Screenshot, nanti dihapus kan bisa. Oke, gimana lanjut nih? Lanjut? Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Pak. Ya, ini masih main di teori ya. Kurang seru, ini nanti kan soal. Jadi soalnya, ini contoh 1. Tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan min 3, 2, 7, 12. Gimana? Mau dicoba dulu apa saya harus jelasin?
Jelasin dulu lah. Dijelasin dulu. Oke, siap. Saya jelasin U8-nya ya. Nanti U20-nya kamu coba ya. Ya. Diketahui di sini kan rumusnya apa tadi? Rumusnya itu apa rumusnya tadi untuk suku? UN sama N Apa rumusnya? sama dengan UN A kurang 1 kali. sama ya Anip Pak. A buka kurung N min 1 N kurang Dengan 1 dalam A, N kurung ditambah B. kurung B. B. kurung Ini rumusnya ya. Ya gitu. Ya. Oke, ini rumusnya N sama dengan A ditambah N min 1B. Berarti Mantap. untuk mencari U8 yang kita butuhkan apa aja nih? A ya? A. Berapa A-nya? 3. A-nya berapa A-nya? 3. A-nya 3 ya? Oke. Ya, Bedanya berapa bedanya? bedanya berapa Raden? Ayo. 5. bedanya berapa, ayo? 4. 5. Benar. Aduh. 5 Pak. Gimana beda? 5. Beda 5. itu suku Bedanya 5. belum kurang suku sebelumnya. Ya. Jadi kurang gitu ya, min 3 gitu ya. Jadi 2 dikurang min ya. Jadi berapa jadinya? Berapa Ya. jadinya? 3. plus 2. 5. jadi 5 Diapain? Diapain? Plus Nih? 5. Itu jadi 5, 2 diapain dulu nih? Tambah. 3 hasilnya 5. Untuk mencari 5. beda itu U2 dikurang suku pertama. Ya, jadi suku dikurang suku sebelumnya dihasilkan 5. Oke, tinggal disubstitusi. Kemarin N-nya berapa? N-nya berapa? Berapa N-nya? 8. Berapa N-nya? Apa? 8. Karena kitanya suku 8. Berarti N-nya 8. Jadi bisa dikatakan di sini U8 sama dengan A-nya min 3, gitu ya? Iya. Terus Ya, N-nya berapa? 8. 8. Kurang 1. Jadi berapa? kurang 1. 7. 7. 7 dikali 5. 35. 7 dikali 5 35. berapa? 35. 35. Jadi hasilnya berapa? 35. 3 kali 35. 35. Berapa di sini? 35 tambah 125. Min 3 gitu ya? Ditambah 30. 3 ditambah 5. 32. Iya. Iya 32. 8. Iya 32. 32 Gimana? Udah paham sampai sini? Paham, Pak. Udah paham. Kalau udah paham boleh lah kamu coba yang ini nih. Suku ke-20 bisa lah, coba-coba. Ya jawab dulu yang ini nih ya. Oke, di sini kita lanjutkan di sini tuh. Sambil suku pertama A min 3, bedanya 2 dikurang min 5 selain 5. Dengan mensubstitusikan A dan B diperoleh N ya kan. Ini rumusnya A ditambah N min 1B, bedanya 5, ini min 3. Nah, U8-nya dihasilkan berapa? 32. Sekarang coba kamu nih, U20 berapa kira-kira nih U20 nih? N-nya Ayo berapa? N-nya 20. N-nya kan 20. Kan suku ke 20. Berarti N-nya 20. Jadi 20 dari yang di soal ini yang ditanya. Jadi kalau ditanya suku ke 8, berarti U8. Jadi dari informasi yang ada di soal, itulah muncul N. U8. Kalau ini kan yang ditanya suku ke 20, berarti U20. Berarti N-nya 20. Gimana jawabannya berapa? Nah dulu Pak bentar. Wah, iya siap itu enggak bisa juga berapa. Mana aja sih sama. 202. Sembilan dua kali, Pak. 92 bukan Pak 92 bukan 92. Oke, kita coba di sini Ya, ya. 92. 202 saya. Tulis di sini jawaban siapa? Sandi 92, Pak. 92. Adinda ya? Adinda 92. Siapa lagi? Ini coba di sini ya. Nadif. Ini. Ada lagi jawaban yang lain? 202 Berapa? saya, Pak. Coba.
Nggak ada.